tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Gak selesai, demi Allah, gak ada pintu surga. Siapa mereka? Pertama, ibu. Jangan pernah kita mengira bahwa ada surga kalau ibu kita gak ridho. Maka mumpung kita masih hidup, coba kita ingat-ingat, jangan sampai kita pernah menyakiti hati ibu kita. Kalau Anda tidak tahu harus melakukan apa dengan ibu Anda, gimana harus minta maaf, gimana harus minta untuk diikhlaskan semuanya, saya sarankan Bapak Ibu pulanglah. Pulang temui ibu Anda. Karena pada saat Anda pulang itu sudah membuat hati mereka tenang, nyaman, bahagia. Dan pada saat itu Allah sedang tersenyum untuk Anda Bapak Ibu. Ini pintu surga kita yang tidak boleh kita abaikan. Ini pintu surga yang tidak bisa ditukar dengan tahajud. Ini pintu surga yang tidak bisa diganti dengan sedekah sebanyak apapun. Yang kedua, Anda tahu nih, ayah kita yang telah berjuang memberikan semuanya, menukar kesenangannya dengan penderitaan demi anak-anaknya, menunda kebahagiaannya demi membahagiakan anak-anaknya, menjual aset terbaiknya hanya demi anaknya bisa sekolah, bisa punya pakaian, bisa punya kendaraan, menunda waktu istirahatnya hanya untuk anaknya bisa istirahat. Bahkan tidak jarang ada banyak ayah di luar sana mengorbankan semuanya, bahkan kehormatan dirinya. Dia rela dibuat malu, dihinakan di hadapan manusia. Bahkan tidak hanya caci maki, kata-kata kasar, bahkan sampai kekerasan fisik pun seorang ayah bertahan demi satu hal, ingin melihat senyum dari anak-anaknya. Sebelum kita menyesal, Bapak Ibu kembalilah. Yang ketiga, Ibu Bapak, sosok ini jangan lupakan pasangan. Allah katakan, ku anfusakum. Ku anfusakum. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan pernah kita bermimpi kita akan masuk surga jika sosok pasangan hidup kita gak bahagia sama kita saat ini. Kita sering zolimi, kita sakiti dengan kata-kata, mungkin dengan sikap kita. Demi Allah, kalau Anda ingin mau dapat surga, dapat ridha Allah, pastikan orang di samping Anda ini bahagia Bapak Ibu. Wahai para suami, jangan sakiti wanita yang sudah mewakafkan hidup matinya untuk Anda. Yang datang dengan suami istri, saling memaafkan, saling mendoakan. Pun begitu dengan para istri. Mungkin suami Anda bukan suami terbaik. Mungkin dia belum bisa mewujudkan impian-impian Anda. Tapi
ketahuilah bahwa dia terus berusaha. Dia terus berniat sama Allah. Ya Allah, saya ingin bahagiakan dia, ya Allah. Sosok yang paling dicintai dan dilindungi oleh ayahnya adalah anak perempuannya. Saya yakin orang tua yang punya anak perempuan pasti merasakan bagaimana cinta dan sayangnya pada anak perempuan ini. Gak tega saya melihat anak saya ini susah gitu ya. Bagaimana mungkin ada laki-laki yang mau membuat dia terluka. Maka yang datang dengan suami istri, segera peluk pasangan Anda. Saya kasih waktu Anda. Datangi pasangan Anda. Sampaikan 3 hal. I am sorry. Thank you, I love you. Saya minta maaf. Maafkan saya. Terima kasih untuk semua kebaikanmu. Doakan Bapak Ibu. Doakan. Boleh jadi pasangan Anda saat ini sudah menderita selama bertahun-tahun selama bersama Anda. Kebahagiaan dia bersama ibu bapaknya berganti dengan penderitaan bertahun-tahun, tidak pernah ngomong. Maafkan. Jika dia punya salah, maafkan. Alhamdulillah, gak ada ruginya ikut PPA ini. Awalnya ya berat segala-galanya, harus ninggalin anak di rumah, ninggalin suami, berat biayanya juga. Insya Allah hasil yang saya dapat lebih dari itu semua. Tolong kalian sini ingat ganjalan tisu tuh tadi yang dijelaskan. Ingat sama manusia, sama ya Allah, perbaikin hubungannya. Di hidup ini ada yang namanya IQ. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, IQ itu penting gak sih? Kecerdasan itu penting gak sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada yang lebih penting daripada IQ. Dan yang lebih penting daripada IQ adalah I can. Yes, your I can is much more important than your IQ. Kemauan kamu itu jauh lebih penting daripada kecerdasan kamu. Buat apa jadi orang paling pintar? Buat apa jadi orang paling cerdas? Buat apa jadi orang yang paling tahu segalanya, tapi dikit-dikit gak mau? Disuruh action gak mau, suruh kerja gak mau, suruh belajar gak mau, suruh usaha gak mau, suruh mencoba pun gak mau. Gak ada gunanya. Kecerdasan itu gak akan bisa membawa kamu kemana-mana kalau itu tidak disertakan dengan kemauan. Kecerdasan kamu gak akan ada gunanya kalau kamu hanya duduk diam dan gak pernah ambil tindakan. Tapi sebaliknya, walaupun kamu bukan yang paling pintar, walaupun kamu bukan yang paling cerdas, walaupun kamu bukan orang yang paling tahu segalanya, tapi kalau kamu punya kemauan yang luar biasa, kamu punya kemauan yang begitu besar, mau mencoba, mau belajar, mau take action, mau bangkit dari kegagalan, mau berproses, mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki kesalahan, mau berjuang. Kemauan itu akan membawa kamu jauh melebihi orang-orang yang cerdas, tapi dikit-dikit nggak mau. Jadi ingatlah, it's not just about IQ, but it's about I can. Dan hari ini saya ingin menantang kamu. Kalau selama ini kamu meluangkan begitu banyak waktu untuk mengupgrade kepintaranmu, hari ini saya ingin menantang kamu, luangkan waktu juga untuk mengupgrade mindset dan hatimu. Have faith, be possible, take action, dan yakinlah, yakin bahwa kamu mampu, yakin bahwa kamu pasti bisa, yakin bahwa kamu sanggup menerobos keterbatasan dalam hidupmu. Mimpi itu harus turun ke hati, baru turun ke kaki. Tahu aja nggak cukup, kamu juga harus mau. Baru kemauan itulah yang akan menggerakkan langkahmu menuju kesuksesan. Kemauan itulah yang akan membuatmu bertahan di saat begitu banyak cobaan. Kemauan itulah yang akan memaksamu untuk terus berjalan menerobos segala rintangan. Dan kemauan itulah yang akan membawamu meraih kemenangan. Jangan pun diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa
putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih cintaku dengannya. Cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa hatiku, terluka karena cinta. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi